Perkenalkan, nama saya Karisma Lagoa dengan NIM A251211087. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan melalui dua aliran, yaitu progresivisme dan esensialisme. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi agar peserta didik memiliki kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan intisari dari tujuan pendidikan, baik dalam hal pembentukan kepribadian, keterampilan maupun sikap dan kemampuan untuk patuh kepada perintah Tuhan. Berkenan dengan landasan-landasan epistemologi, terdapat berbagai aliran yang dapat digunakan dalam berbagai karakter dan kekhasannya. Namun dalam video ini berfokus pada dua aliran, yakni progresivisme dan esensialisme. Yang pertama yaitu progresivisme. Progresivisme merupakan teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang selalu menekankan kepada metode formal pengajaran. Pada dasarnya teori ini menekankan beberapa prinsip, antara lain yang pertama, proses pendidikan berawal dan berakhir pada peserta didik. Kedua, peserta didik adalah sesuatu yang aktif bukan pasif. Ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing dan pengarah. Keempat, sekolah harus menciptakan iklim yang bersifat kooperatif dan demokratif. Kelima, aktivitas pembelajaran lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk mengajarkan materi kajian. Adapun pandangan progresivisme dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu aspek pendidikan. Menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan memiliki dua bidang garapan, yaitu psikologis dan sosiologis. Dilihat dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan. Dengan mengenal hal tersebut, pendidik dapat memilih cara yang tepat dan landasan apa yang akan digunakan. Jika memperhatikan peran pandangan progresivisme di beberapa negara maju, psikologi yang banyak digunakan adalah aliran behaviorisme dan pragmatisme. Hal ini sejalan dengan teori bahwa aliran progresivisme disebut juga instrumentalisme, eksperimental, atau environmentalisme, yang erat kaitannya dengan alat, pengalaman, lingkungan, serta kemajuan dan manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukan, termasuk aktivitas pendidikan. Yang kedua yaitu aspek kurikulum. Progresivisme memiliki pandangan bahwa kurikulum merupakan pengalaman mendidik bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan langkah yang teratur. Dalam prakteknya, progresivisme merupakan aliran pendidikan yang berpusat pada siswa. Secara lebih spesifik, proses pembelajaran menekankan lebih besar diarahkan pada kreativitas, aktivitas, belajar naturalistik, hasil belajar dunia nyata atau empiris, dan pengalaman teman sebaya. Yang ketiga yaitu aspek pendidik. Menurut pandangan filsafat progresivisme, guru adalah penasihat, pembimbing, pengaruh, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja terhadap muridnya. Guru disebut sebagai pembimbing karena mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak di bidang pendidikan, memahami karakter peserta didik yang secara otomatis guru mampu menjadi penasihat manakala peserta didik mengalami jalan buntu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, peran utama pendidik adalah membantu peserta didik bagaimana mereka harus belajar dengan diri mereka sendiri, sehingga peserta didik akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dalam lingkungannya yang akan selalu berubah. Yang keempat yaitu aspek peserta didik. Teori progresivisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran, karena peserta didik mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya, dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi dalam kehidupannya. Kecenderungan dan kebutuhan tersebut akan memberikan kepada peserta didik suatu minat yang jelas dalam mempelajari berbagai persoalan. Dan yang terakhir yaitu pandangan belajar. Dalam prakteknya, pendidikan yang berlandaskan aliran progresivisme memerlukan model yang sesuai. Di Indonesia, pendidikan seringkali mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap belum memiliki model yang jelas dengan acuan yang pasti. Bahkan ada yang menganggap bernuansa coba-coba. Dalam konsep progresivisme, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara fisik maupun cara berpikirnya.
Setelah kita membahas aliran progresivisme, yang berikutnya kita akan membahas aliran esensialisme. Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Pertemuan dua aliran tersebut bersifat elektik, yakni keduanya berposisi sebagai pendukung, tidak ada yang melebur menjadi satu atau tidak melepaskan identitas dan ciri masing-masing. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep esensialisme dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, tujuan pendidikan. Dalam konsep esensialisme, pendidikan bertujuan untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Namun demikian, bukan berarti sekolah lepas tanggung jawab, akan tetapi memberi kontribusi tentang bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang biasa dijadikan sebagai ukuran dari suatu kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Maka dalam proses perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, behaviorisme, dan sebagainya, sehingga peranan lembaga pendidik formal atau sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu peranan guru dan sekolah. Peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi muda dewasa ini melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dari disiplin tradisional. Selanjutnya mengenai peranan guru banyak persamaan dengan perennialisme. Guru memegang peranan lebih khusus di mana guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan, subjek khusus dan merupakan model yang baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan ilmu. Dalam pendidikan formal, kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan yang dianut aliran esensialisme adalah yang pertama, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras karena pendidikan tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru bukan pada siswa. Ketiga, inisiatif proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Keempat, sekolah harus mempertahankan metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Kelima, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Keenam, metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental merupakan metode-metode yang diutamakan dalam proses pendidikan di sekolah. Demikian konsep singkat mengenai landasan progresivisme dan esensialisme. Namun di Indonesia sendiri, kedua landasan tersebut belum terbentuk dan nampak jelas. Bahkan terdapat kesan dari opini publik bahwa praktik pendidikan di Indonesia bernuansa coba-coba. Setiap paradigma yang muncul dikait-kaitkan dengan pola yang pernah diterapkan di negara lain. Padahal apabila dikaji secara cermat, berbagai teori telah ada, tinggal bagaimana para pengambil kebijakan menyikapinya. Secara umum, filsafat yang telah terbentuk secara nyata di Indonesia barulah filsafat Pancasila. Aliran filsafat lainnya hanya dirujuk secara teoritis dan parsial. Mensikapi dua aliran filsafat yang memiliki karakter berbeda untuk dapat diterapkan dalam sistem pendidikan memang bukan pekerjaan yang gampang. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan memerlukan paradigma yang jelas guna dijadikan dasar dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Itulah tadi video pembelajaran singkat mengenai dua landasan yang ada di Indonesia, yaitu landasan progresivisme dan esensialisme. Semoga pengetahuan ini bisa membantu dan menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.